Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Regina Tatang dengan NIM 1915091023. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang penjelasan shortcode yang telah saya buat dan demonstrasi dari kode program yang telah saya buat. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UAS saya di mata kuliah pemrograman dan struktur data. Di dalam video ini juga, saya agak sedikit memodifikasi shortcode saya yang aslinya yang telah saya kumpulkan sebelumnya, karena di shortcode yang sebelumnya masih banyak terdapat kekurangan, sehingga saya memodifikasinya sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskannya di dalam video ini. Hope you enjoy it, guys. Bye-bye. Oke, seperti biasa di sini sudah ada include stdio.h, include stdlib.h, dan include string.h. Include di sini berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Sedangkan include stdio.h ini berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi yang dasar pada program C, dan include stdlib.h ini berfungsi sebagai bentuk operasi pembanding dan operasi konversi. Sedangkan include string.h di sini berfungsi untuk memanipulasi data string. Kemudian di sini ada type def struct yang merupakan variabel global yang berfungsi untuk membuat variabel baru yang terdiri dari variabel-variabel yang berbeda. Nah, di sini pada struct tnode ini ada variabel nilai dan SKS yang saya kasih tipe datanya integer dan variabel nama matkul dengan tipe data char yang bisa mencakup 50 karakter, dan tipe variabel kode matkul dengan tipe data char yang bisa mencakup sampai 50 variabel. Kemudian di sini ada void init. Void init ini berfungsi untuk preset nilai head agar saat program dijalankan, head-nya dalam keadaan. Kemudian di sini saya menambahkan variabel isEmpty dengan tipe data integer yang berfungsi sebagai kondisi head yang berguna untuk mengetahui kosong atau tidaknya suatu single linked list yang dibuat. Kemudian ada void insert depan yang berfungsi untuk menambahkan data di depan. Di sini saya menambahkan variabel data nama matkul, data kode matkul dengan tipe data yang sama yaitu char. Kemudian saya menambahkan data nilai, variabel data nilai dan variabel data SKS dengan tipe data yang sama yaitu integer. Berikut ini merupakan algoritma atau code yang harus ada di insert depan karena nanti berguna untuk memasukkan data-data yang diminta. Kemudian di sini ada menu tampilan atau tampilan yang akan keluar jika data berhasil ditambahkan di depan. Selanjutnya ada void insert belakang, berfungsi untuk menambahkan data di belakang dengan variabel yang sama dengan insert depan dan algoritma yang hampir sama atau bisa dibilang juga sama. Hanya saja saya merubahnya di tampilan jika data berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada hapus depan. Saya menambahkan variabel D dengan tipe data char karena nanti kita diminta untuk memasukkan kode matkul. Sedangkan kode matkul di sini saya menggunakan tipe data char, maka di sini kita juga gunakan char. Kemudian ada hapus belakang juga. Hapus belakang di sini berfungsi juga untuk menghapus data mata kuliah yang berada di belakang. Untuk algoritma hapus depan dan hapus belakang memiliki algoritma yang sama. Sedangkan agak berbeda jika di void hapus tengah. Hapus tengah ini berfungsi untuk nanti di menu pilihan menghapus kode mata kuliah sesuai yang diinginkan. Nah, di sini saya menambahkan variabel dt kode matkul dengan tipe data char. Ya, di sini bisa dilihat algoritma yang saya pakai untuk void hapus tengah ini, di mana jika nanti kita sudah berhasil menghapus, maka
program akan menampilkan data mata kuliah yang kita ingin hapus berhasil dihapus. Kemudian di sini juga ada search, berfungsi untuk jika user ingin mencari data mata kuliah sesuai dengan kode mata kuliahnya. Seperti yang terlihat, ini merupakan pengkodean yang digunakan untuk void search ini, di mana jika kode mata kuliahnya terdapat di data atau tersimpan, maka program akan menampilkan data ditemukan. Sedangkan jika data kode mata kuliah tidak ditemukan, maka program diatur untuk menampilkan data tidak ditemukan. Atau juga jika dari kedua ini tidak ada data atau belum ada data yang masuk ke dalam program, maka program akan menampilkan kalimat belum ada data yang tersimpan. Kemudian selanjutnya ada void tampil. Void tampil di sini saya menambahkan variabel data yang bertipe integer. Fungsinya untuk mengetahui data keberapa di dalam program ini. Jika di dalam program belum ada data sama sekali, maka program diatur untuk menampilkan perintah data kosong. Atau jika di dalam program sudah ada data, maka program diperintah untuk melakukan tampilan seperti berikut ini. Kemudian ada juga void jumlah data. Di sini saya menambahkan juga variabel jumlah dengan tipe data integer. Nah, void jumlah data di sini berfungsi untuk menu di mana jika user meminta menampilkan seluruh jumlah data mata kuliah yang tersimpan di dalam program. Jika di dalam program belum ada data yang tersimpan sama sekali, maka nanti program akan menampilkan kalimat tidak ada data yang tersimpan. Sedangkan jika sudah ada data yang tersimpan, maka nanti program akan menampilkan seluruh jumlah data yang sudah tersimpan. Kemudian ada void nmax dan nmax min. Maksudnya void ini berguna untuk jika user ingin mengetahui data nilai terkecil dan data nilai terbesar. Di sini saya menambahkan beberapa variabel, yaitu variabel min dan max, yang berguna untuk membantu. Seperti biasa, jika di dalam program belum ada data yang tersimpan, maka program diatur untuk menampilkan kalimat tidak ada data yang tersimpan. Sedangkan jika sudah ada data yang tersimpan, program diatur untuk menampilkan tampilan seperti berikut ini. If bantu sama dengan nilai, maksudnya di sini adalah untuk acuan program jika nilai max harus lebih besar dari nilai, dan jika min harus lebih kecil dari nilai. Kemudian ada void tidak lulus, fungsinya untuk jika user ingin mengetahui data mata kuliah apa saja yang ia tidak lulus. Kemudian ada void rata. Void rata ini berfungsi untuk mengetahui jumlah nilai rata-rata dari user atau penggunanya. Di sini saya menggunakan menambahkan variabel rata dengan tipe data float yang nantinya akan menghitung jumlah rata-rata dari nilai-nilai user. Kemudian ada void reset. Void reset ini berguna untuk menghapus seluruh data yang sudah tersimpan di dalam program. Kemudian saya masuk ke intinya atau ke main. Di dalamnya terdapat variabel pilihan, SKS, nilai, bantu 1, bantu 2, dan batas. Serta juga ada kode mata kuliah dan nama matkul yang memiliki tipe data char, sedangkan pilihan SKS nilai bantu 1, bantu 2, dan batas dengan tipe data integer. Nah, ini merupakan tampilan program ketika sudah dijalankan.
Nanti di sini user diminta untuk memasukkan pilihannya. Nah, jika user memilih pilihan nomor 1, case di sini berfungsi untuk tampilan awalnya. Pertama-tama, ia akan menampilkan pertanyaan, masukkan data yang ingin ditambahkan di depan. Di sini user diminta untuk memasukkan seluruh data-datanya, yang kemudian nanti di case 1 ini akan membaca ke insert depan. Kemudian jika user memilih pilihan 2, yaitu tambah belakang, maka sama seperti case 1, pertama-tama menampilkan seluruh pertanyaan untuk data-data mata kuliah yang ingin dimasukkan ke dalam program. Kemudian case 3, jika user memilih pilihan nomor 3, yaitu hapus depan. Dan case 4, jika user memilih menu pilihan nomor 4, yaitu hapus belakang. Di case 5 ini, jika user memilih pilihan nomor 5, yaitu hapus data mata kuliah yang diinginkan, pertama-tama, jika tidak ada data sama sekali, maka program akan menampilkan maaf data mata kuliah kosong. Jika sudah ada data, maka kembali program akan menanyakan kode mata kuliah yang ingin dihapus. Nanti di sini user akan memasukkan kode mata kuliah yang ingin dihapus. Kemudian di case 6 ini berfungsi untuk jika user ingin mencari data mata kuliah. Nanti akan diberikan pertanyaan oleh program ini, data mata kuliah yang ingin dicari, kemudian user memasukkan data kode mata kuliahnya. Kemudian di case 7 ini berfungsi untuk mengetahui jumlah seluruh data yang ada di program. Dan di case 8 berfungsi untuk menampilkan seluruh data mata kuliah yang ada. Dan di case 9 ini berfungsi untuk mengetahui jika user ingin mengetahui data nilai terbesarnya dan data nilai terkecilnya. Dan di case 10 ini berfungsi untuk mengetahui apakah di salah satu mata kuliah yang sudah dimasukkan si user ada yang tidak lulus. Jika keadaan kosong, maka program akan menampilkan maaf data mata kuliah kosong. Jika sudah ada data, maka program akan menanyakan terlebih dahulu kepada user berapa batas nilai kelulusan yang nantinya user akan memasukkan batasnya dan kemudian akan masuk ke algoritma pemrograman ini. Kemudian di case 11 ini ada rata untuk mengetahui nilai rata-rata dari user, dan di case 12 ini untuk jika user memilih menu pilihan mereset data, maka seluruh data akan terhapus. Default di sini berguna untuk user jika ia memasukkan pilihan di luar dari seluruh menu pilihan yang tertera di sini, maka program akan menampilkan tampilan pilihan yang Anda masukkan salah. Kemudian kita akan mencoba untuk mendemokan program yang sudah dibuat ini. Masukkan pilihan Anda. Jika saya memilih 1, di sini akan diminta kode mata kuliahnya. Nah, ini akan tampil data Anda berhasil ditambahkan di depan. Ini maksudnya data yang kita masukkan sebelumnya sudah tersimpan di dalam program. Kemudian saya akan mencoba di menu pilihan yang kedua, menambahkan data mata kuliah di belakang.
Sama seperti sebelumnya, kita masukkan dulu semua data-datanya. Kemudian, saya akan mencoba untuk menghapus data mata kuliah di depan. Nah, ini merupakan tanda jika data mata kuliah yang berada di depan sudah dihapus. Kemudian, saya akan mencoba untuk menghapus data mata kuliah yang berada di belakang. Nah, ini merupakan tanda jika data sudah terhapus. Selanjutnya, saya akan memasukkan atau memilih menu tampilan nomor 6, yaitu mencari data mata kuliah. Sebelumnya, saya sudah memasukkan beberapa data mata kuliah di sini. Kemudian, saya akan mencari data MPK 002. Data ditemukan. Kemudian, saya akan memilih nomor 7, yaitu menampilkan jumlah data yang tersimpan. Nah, untuk saat ini jumlah data yang tersimpan di dalam program ada 4. Kemudian menampilkan seluruh data yang tersimpan. Saya akan memilih nomor 8, yaitu menampilkan seluruh data. Nah, sini tertera seluruh data yang ada yang tersimpan di dalam program. Kemudian saya ingin mencari nilai terbesar dan terkecil. Nah, tampillah data nilai terkecil saya, yaitu MPK 001, nama mata kuliahnya THK, nilainya 75, dan data nilai terbesar saya itu dengan kode mata kuliah SIP 002, nama mata kuliahnya Matis dengan nilai 90. Kemudian saya akan mencari mata kuliah yang tidak lulus. Berapa batas nilai kelulusan? Saya akan memasukkan 80. Ya, saat ada mata kuliah yang tidak lulus, program akan menampilkan data mata kuliah yang tidak lulus, kemudian akan diberikan kata-kata ucapan semangat untuk mencoba lagi semester depan. Kemudian, saya ingin mengetahui nilai rata-rata mata kuliah. Ini merupakan rata-rata nilai mata kuliah saya, yaitu 85 dari keseluruhan nilai ini. Kemudian saya akan mereset data. Dia akan keluar dengan sendirinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan saya yang sebelumnya bisa membantu teman-teman semua yang ingin membuat atau mendapatkan tugas pemrograman yang sama dengan saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Salam harmoni.